Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas ya satu materi bagaimana ketika kita menemukan sebuah teks, sebuah nama, kemudian di dalam nama tersebut terdapat kata atau penyematan kata Asy-Syarif, kemudian ada lagi penyematan kata Al-Husaini. Apakah penyebutan nama Asy-Syarif ya, kemudian ada penyematan nama Al-Husaini itu langsung secara pasti akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Al-Husaini. Tentu sebelumnya ada beberapa teks yang akan saya berikan sampel di sini, bahwa misalnya seperti yang terdapat di dalam kitab As-Suluk ya, fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, jilid 2 halaman 136 versi cetak, di mana Imam Bahauddin Al-Janadi rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk di sana menyebutkan ya, saya bacakan teksnya untuk kemudian kita kaji. Beliau di sana menyebutkan waqadin qada dzikru ahli Ta'is min fuqahaiha, dan telah selesai penyebutan dari penduduk kota Ta'is dari kalangan ahli fikih mereka. Wa ahbabtu an ulhiqa bihim, dan saya suka untuk menambahkan lagi alladzina waraduha, yang datang ke kota Ta'is, wa darasu fiha, dan ngaji belajar pesantren di kota Ta'is. Wahum jama'atun, dan mereka terdapat beberapa golongan. Minat tabaqatil ula, dari generasi yang pertama, minhum, di antara mereka adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid. Dalam versi yang lain itu Jadid ya, pakai jim. Kalau dalam teksnya, baik di dalam manuskrip itu tidak ada titiknya. Bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq, dan seterusnya. Kemudian wa yu'rafu bisyarifi abil hadid, atau wa yu'rafu bisyarifi abil jadid, dan dikenal dengan Syarif abil jadid inda ahli Yaman, menurut penduduk Yaman. Asluhu min Hadramut, asal usulnya itu adalah dari provinsi Hadramut, min asyraf, dari kalangan asyraf, hunalika, di sana. Yu'rafuna bi al-Abi Alawi, yang dikenal dengan keluarga Abi Alawi, baitu salahin wa ibadatin, yaitu keluarga kesolehan dan keluarga yang ahli ibadah, ala tariqit tasawuf, sesuai dengan jalur tasawuf. Wa fihim fuqaha'u, dan di kalangan mereka terdapat beberapa ahli fikih, ya'ti dzikru man atahaqqaqu insyaallahu ta'ala ma'a ahli baladih, yang penyebutan tokoh-tokoh yang sudah dipastikan oleh musannif itu akan disebutkan pada pembahasan yang ada di belakangnya. Ya, tentu di sini ada satu contoh bahwasanya Ali bin Muhammad bin Jadid itu disebut sebagai seorang Asy-Syarif ya, Asy-Syarif Abdul Jadid, dan di situ menyebutkan nasabnya ya, dari beliau Ali bin Muhammad bin Jadid terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah hal ini menunjukkan bahwa status dari Abul Jadid ini adalah benar-benar bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Lantaran memang ketika kita itu memperhatikan bahwa dalam teks ini itu pertama kali yang menyebutkan memang beliau. Artinya meskipun ulama-ulama yang setelahnya, ya misalkan seperti Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, kemudian siapa namanya Al-Syirji ya, dalam Tabaqatul Khawas, itu pun juga menyebutkan ya dari keluarga Jadid ini atau Ba'alawi ini, dan juga ulama-ulama yang lain, bahkan diantaranya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu pun juga menyebutkan. Nah, sehingga setelah itu kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang memiliki leluhur yang namanya Ubaid itu ditafsirkan oleh beliau sebagai Abdullah ya, sebagai bentuk ketawadaan beliau menurut versi Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian hal yang serupa ya mengenai Syarif Abdul Jadid ini itu juga terdapat di dalam halaman pertama atau sampul ya, halaman sampul dari
kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Nah, di juz kedua dari kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, ini saya bacakan teksnya. Al-Juz'u Tsani minal Jami'. Minal Jami' ma'as Sunan. Minal Jami' minas Sunan, ta'lif Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Riwayat Abil Abbas bin Ahmad bin Mahbub Al-Mahbubi anhu. Riwayat Abi Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdullah bin Abil Jarrah Al-Jirahi anhu. Riwayatul Qadi Abi Mahmud bin Al-Muqsim atau Al-Muqsam bin Muhammad Al-Azdi anhu. Riwayatu Abil Fatah Abdul Malik bin Abil Qasam bin Abi Sahl Al-Harawi Al-Karuhi anhu. Riwayatul Mubarak bin Ali bin Tabbakh anhu. Riwayatu Ibn Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnul Husain Al-Harawi anhu. Kemudian riwayatul Faqih Asy-Syarif Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid anhu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di dalam teks sampul dari Al-Jami' At-Tirmidzi ini ya, yang menyebutkan beberapa periwayatan itu hanya disebutkan sebagai Al-Faqih Asy-Syarif Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid anhu. Nah, kemudian di sisi pinggirnya ini terdapat apa? Terdapat penambahan ya, nasab yang lebih lengkap, yaitu beberapa nama, yaitu bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini Al-Hadrami. Dan tentu ketika kita perhatikan antara tinta yang digunakan di dalam penyebutan riwayat dan juga tinta yang ada di pinggir atau di hamish itu berbeda ya, sehingga ini bisa dipastikan bahwasanya bahwasanya penulisan yang di pinggir itu merupakan penambahan dari pemilik naskah ya, yang kitab ini berpindah kepada dirinya. Dan tentu ketika kita itu melihat di tulisan yang di bawahnya itu memiliki angka tahun yang sangat muda ya, yaitu tahun 1319. Nah, lalu ketika kita menemukan teks yang seperti ini, Al-Faqih Asy-Syarif ya, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, apakah ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah seorang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Ash'ar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kashful Ghain Amman Buwadi Surdud min Dzurriyyati As-Sibtain. Silahkan buka di halaman 252. Ketika beliau membicarakan tentang nasab dari sebuah keluarga, yaitu keluarga Al-Mubahasah ini, apakah termasuk dari keluarga yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Mari kita simak bersama-sama bagaimana komentar dari Muhammad bin Abu Bakar Al-Ash'ar. Maka beliau mengatakan, wa ammal mubahasatu, adapun keluarga al-mubahasah, falladzina atakiduhu, maka yang kami yakini, ada musyarafihim, ada status sebagai bukan syarif ya. Kenapa? Ya, artinya beliau meyakini bahwa al-mubahasah itu bukanlah dari kalangan syurafa, bukanlah kalangan dari para asyraf, bukan kalangan dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam nazal ya, karena kami senantiasa walam nasma ahadan, dan kami tidak mendengar seorang pun ulama mimman yu'tabaru bihi, dari ulama yang memiliki kredibilitas, wa yasluhu ya an yakuna mustanada qawlihi, dan layak untuk menjadi sandaran ucapannya, illa ma yujadu fi ba'dil kutub bi khattin nusakh, kecuali yang ditemukan di sebagian beberapa kitab dengan tulisan dari para penyalin kitab, di mana kutiba birasmi syarif fulan bin fulan al-fulani al-husaini nasaban, yang ditulis di situ dengan penyematan kata asy-syarif fulan bin fulan al-fulani al-husaini nasaban, secara nasabnya. Kata beliau, wahada la yasluhu umdatan,
maka ini tidak layak untuk menjadi sebuah dasar, sebuah sandaran. Wala yakiful aklu indahu, dan juga tidak diterima oleh akal. Nah, artinya ketika dalam contoh tadi, Asy-Syarif, ya, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, itu belum tentu itu merupakan status sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diterima. Kenapa? Ya, lantaran penyebutan Asy-Syarif atau penyematan Asy-Syarif itu masih multitafsir. Karena memang terkadang syarif itu bisa menjadi satu lakop atau satu gelar yang dimiliki oleh keluarga atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Nah, juga tidak. Artinya kembali kepada bahasa. Nah, sehingga ketika kata atau penyembatan Asy-Syarif itu kembali atau memiliki beberapa penafsiran-penafsiran, maka di situ tidak bisa dipastikan bahwasanya itu adalah memiliki status dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk teks pertama yang mana Muhammad bin Abu Bakar al-Ashqar ini menyebutkan satu kaidah bahwa ketika satu nasab ditemukan di beberapa kitab, ya, apalagi ditemukan di dalam satu qasidah syair misalkan, ya, atau di dalam sebuah sanad, ya, itu belum tentu statusnya itu adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu untuk teks pertama, untuk sebagai bukti bahwa ketika kita menemukan teks yang seperti itu belum bisa dipastikan bahwa statusnya adalah benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk teks yang kedua ini disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam fatawinya yang dikumpulkan oleh anaknya, yaitu Tajuddin As-Subki, di mana di dalam fatwanya jilid 2 halaman 461 beliau mengatakan, "Idza ra'ayna maktuban," ketika kita melihat satu tulisan, "laisa maksuduhu itsbatan nasab," yang tujuannya itu bukanlah untuk menetapkan nasab, "lam nahmilhu ala itsbatin nasab," maka kita tidak mengarahkan itu kepada pengisbatan nasab. Wala yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbati, dan tidak boleh bersandar, ya, atau menggantungkan hal itu kepada pengisbatan nasab. Idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu, ketika tujuannya adalah selain pengisbatan nasab. Artinya, ketika kita menemukan sebuah karya, sebuah kitab, sebuah sanad yang tentu di dalam tulisan tersebut misalkan ada penyebutan Asy-Syarif, kemudian ada penyebutan Al-Husaini, nah, ini tidak bisa dipastikan bahwa statusnya adalah dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi, ya, hal ini tentu akan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi akan status nasab dari orang yang tertulis di dalam teks-teks dari kitab tersebut. Artinya, dalam pengaplikasiannya tadi Ali bin Muhammad bin Jadid, apakah dia itu termasuk, ya, apakah dia itu termasuk dari keluarga atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, itu membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi. Terlebih lagi ketika di Hadramut itu atau di Yaman lah secara umum, ketika ada penyebutan Banu Alawi di saat sebelum masa-masa itu, ya, ibaratnya di sebelum masa-masa dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Misalkan apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqlil atau kitab Nasabu Ma'at wal Yaman Al-Kabir, karya dari Al-Imam Ibnul Kalbi, ya, kemudian Al-Iqlil tadi karya Imam Al-Hamadani, kemudian ada sebagian dari kitab Tabaqat Al-Kubra karya dari Muhammad bin Sa'ad, ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, ataupun yang lain, di mana mereka itu menyebutkan ada satu suku yang bernama Alwi bin Alian, ya, yang merupakan pecahan dari Hamadan yang ke atasnya itu kepada suku Arab, ya. Sehingga karena ada kemungkinan di sini akan ketersambungan nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid kepada Ba'alawi atau Bani Alawi, ya, itu mereka tersambung kepada Bani tadi Alwi bin Alian,
Nah, sehingga hal itu terdapat kemungkinan bahwasanya Syarif Abil Jadid ini bukanlah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran memang penyebutan Syarif itu pun juga tidak melulu mengarah kepada dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal ya sampai sekarang itu bahwasanya satu, ketika kita itu menemukan sebuah tulisan ya atau sebuah nama yang di dalam nama tersebut itu ada penyebutan Asy-Syarif, bahkan ada penyebutan Al-Husaini atau Al-Hasani, itu belum tentu hal itu menunjukkan akan status nasabnya benar-benar tersambung kepada Sayyidina Hasan atau kepada Sayyidina Husain. Tapi kembali lagi bahwasanya hal itu memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan kebenaran dari status nama tersebut benar-benar merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika satu kitab ya dan kitab tersebut menyebutkan nama, kemudian ada penyematan As-Sayyid dan Asy-Syarif, maka hal itu tidak harus kita arahkan kebenaran nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika tujuannya itu bukanlah untuk mengisbatkan nasab, maka itu bukan berarti atau tidaklah berarti bahwasanya penulis kitab tersebut mengisbatkan nasab dari nama yang disebutkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara khusus. Nah, sehingga misalkan seperti beberapa tokoh, misalnya seperti Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ataupun yang lain-lainnya, ketika mereka menyebutkan tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang kemudian menyebutkan nasab mereka kepada Rasulullah, tentu kita melihat bahwasanya kitab tersebut bukan bertujuan untuk mengisbat nama atau mengisbatkan nasab dari nama-nama yang disebutkan di dalam kitab-kitab beliau-beliau. Nah, sehingga hal ini tidak bisa menjadi hujah bahwasanya ulama-ulama tersebut telah mengisbatkan nasab Ba'alawi. Nah, misalnya juga seperti yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya di dalam satu kitabnya ketika beliau mengutip ucapan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian beliau menafsirkan bahwa Al-Habib itu merupakan istilah sebagian orang atau istilah orang-orang Hadramut untuk keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang pada umumnya itu adalah penggunanya adalah Sayyid ataupun Syarif ya, Sayyid atau Sayyidah, Syarif atau Syarifah, sementara di situ tidak. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbatkan nasabnya Ba'alawi. Karena apa? Sesuai dengan keterangan tadi yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam fatawinya, begitu juga dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashqar di dalam kitab Kashful Ghain Aman biwadi surdud min dzurriyyati sibtain. Itu ya, sehingga dua kutipan tadi itu bisa menjadi sebuah kaidah yang bisa menjadi satu kaidah yang bisa kita aplikasikan, sehingga dalam menentukan nasab seseorang bersambung atau tidaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus lebih diteliti dan lebih diteliti lagi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.